Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Berapa kali kita harus memaafkan seseorang ini, Masya Allah ya. Di akhir acara ini kita akan lebih dewasa lagi kalau benar-benar kita bisa ambil ilmunya. Nah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa kali sih sebenarnya? Ada batasan nggak sih kalau kita mau maafin seseorang? Terus boleh nggak sih ya kita nggak maafin dia, atau mungkin apa ya, masih kita simpan dalam hati atau menjadi hak buat kita? Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, tidak ada batasan bagi kita untuk memaafkan orang lain. Mau sekali, dua kali, tiga kali, enggak ada. Bahkan dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, la yahilu lil muslimina ayyahzura ahu fauqa salasati ayyam. Tidak dikatakan dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, bahwasanya dia tidak tegur sapa selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau dia nggak mau tegur silakan. Tapi yang jelas kita minta maaf, kita berbuat baik, atau kita memaafkan, kita berbuat baik. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya apa? Bahwasanya memaafkan itu lebih mulia. Memaafkan itu lebih mulia. Meminta maaf adalah untuk menyelamatkan. Tapi memaafkan adalah kemuliaan. Karena balasannya apa? Balasannya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, faman afa wa asla fajruhu 'ala Allah. Ganjaran yang tidak ada batasnya bagi mereka pemaaf dan orang yang memaafkan. Sebagaimana kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada jamaahnya, kepada sahabatnya, nanti akan masuk seseorang yang ahli surga. Ternyata Fulan bin Fulan. Gak lama kemudian besok harinya Rasulullah mengatakan nanti akan masuk Fulan bin Fulan dan dia akan apa? Ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu lagi. Dan ketemu nanti akan lewat di tengah jalan, dia adalah ahli surganya Allah. Ternyata Fulan bin Fulan. Apa amalan dia? Amalan dia adalah memaafkan siapapun yang berbuat salah padanya. Dan dia ikhlas akan apa? Akan setiap gudarullah, ketentuan Allah. Dia gak mau tahu tuh, mau orangnya, tetangganya, temannya, saudaranya dapat harta berapa banyak pun dia ikhlas karena itu adalah kehendak Allah. Dia gak mau ikut campur karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Guru Syam ada yang ingin tambahkan? Wallahu azizun hakim. Allah itu maha mengadili, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha kuat. Maka kalau di dunia masih bisa lolos perkara, di akhirat enggak lagi. Maka dikatakan ada orang yang belum memaafkan saudaranya sampai dia meninggal dunia masih ada dendam kesumat. Karena masalahnya permasalahannya berat nih Ustadz nih. Dia menghancurkan hidup saya, enak aja kalau misalnya saya maafin dia. Ternyata dia bawa dendamnya sampai dia meninggal dunia. Maka diceritakan dalam sebuah riwayat nanti akan menghadapan 2 orang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu udah mau masuk surga tapi tidak cukup amalnya. Yang satu mau masuk surga tapi dia punya kesalahan yang belum dimaafkan sama saudaranya. Maka dikatakan, maukah engkau maafkan saudaramu ini? Kalau engkau maafkan saudaramu ini, pahalanya cukup untuk membawamu ke surga. Akhirnya dia maafkan saudaranya di akhirat, saling bergandeng tangan keduanya masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Ustadz Maulana ada kesimpulannya? Kesimpulan dari tema kita hari ini, berapa kali kita harus memaafkan seseorang. Haruslah kita memaafkan orang bagaimanapun, karena kita sendiri pun tidak ada kita pasti akan berpeluang untuk melakukan kesalahan yang sama. Maka maaf itu harus ditanamkan. Maaf itu betul kata Ustaz Sam, maaf itu mengembalikan perasaan orang sebagaimana perasaan sebelum terjadinya permasalahan itu. Jadi kembalikan dulu perasaan orang kalau meminta maaf. Kalau kepada Allah kan minta ampun. Tapi kalau manusia harus butuh halalnya, maafnya, ikhlasnya dari orang tersebut. Maka tidak halal bagi seseorang, kata Habib tadi. Apa itu? Tidak halal bagi seseorang tidak bertegur sapa selama 3 hari. Kenapa disebutkan hadis itu? Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa manusiawi kalau orang marah. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari berarti sudah dendam jatuhnya. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Bina
الخطايا Astaghfir. Astagfirullah. Kita ada pergantian jamaah.